Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman ujian, hari ini kita akan membahas soal TUC PNS dan TKD atau TPA di BUMN di bagian verbalnya, khususnya di antonim. Nah, kemarin kan kita habis membahas yang sinonim nih kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas yang antonim. Sebelumnya, teman ujian silahkan cek kolom deskripsi terlebih dahulu untuk tips dan triknya dalam mengerjakan soal jenis antonim, yaitu yang pertama, amati pilihan jawaban, carilah dua jawaban yang berlawanan. Nah, seringkali jawaban soal antonim itu berada pada salah satu dari dua kata yang berlawanan tersebut. Jadi biasanya ada dua pilihan jawaban yang terbaik. Dan yang kedua, pada saat mengerjakan soal, jangan sampai Anda berpikir bahwa Anda sedang mencari sinonim. Nah, ini seringkali kita berpikiran seperti itu, bahwa kita kan mengerjakan soal antonim nih. Nah, kita berpikirannya habis mengerjakan soal sinonim, jadi seringkali kebalik. Nah, ini sering terjadi nih, khususnya begitu juga saya juga pernah mengalami. Nah, kita seringkali tidak sadar. Nah, lebih lebih fokus saja sih tepatnya, dan selalu ingat cermati soalnya. Oke, langsung saja soal yang pertama, kedaifan. Nah, kedaifan itu kan sama dengan kelemahan. Kalau di sinonimnya kelemahan atau kehinaan, tetapi di antonimnya itu apa nih? Itu yang B, kemuliaan. Oke, lanjut. Ingat antonim yang dicari ya. Soal nomor 2, kohesi. Kohesi itu kan sama dengan gaya, tarik-menarik di antara molekul sejenis dalam suatu benda. Nah, pengertiannya itu kan. Tapi kalau antonimnya itu yang mana nih? Yang adesi. Adesi itu sama dengan gaya juga. Ini tapi tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Kalau kohesi tadi sejenis, nah adesi ini tidak sejenis. Jadi jawabannya yang nomor 2 adalah yang C. Lanjut. Soal nomor 3, destruktif. Ada subversif, instruktif, produktif, konstruktif, dan vandalisme. Nah, pengertian destruktif itu kan bersifat merusak, memusnahkan atau menghancurkan. Pasti jawabannya kan yang antoninya pasti yang bersifat membangun. Nah, membangun itu sama dengan konstruktif. Membangun itu kan sama dengan konstruktif, sedangkan merusak itu sama dengan destruktif. Nah, kalau destruktif berarti antonimnya yang konstruktif. Ini mudah sih yang nomor 3 ini. Lanjut. Hirau. Hirau apa nih? Ada lalai, acuh, peduli, lupa, dan ceroboh. Nah, hirau itu kan sama dengan memedulikan. Memedulikan, mengacuhkan, mengindahkan, memerhatikan. Nah, kalau antonimnya itu sama dengan yang lalai. Antonim itu kan lawan kata, jadi kan lalai itu kan kurang hati-hati. Kurang hati-hati, tidak mengindahkan. Tidak mengindahkan maksudnya tidak mengindahkan kewajiban atau pekerjaannya.
Kalau kan tadi mempedulikan. Nah, kalau lalai berarti kurang mengindahkan atau tidak mengindahkan, berarti kan berlawanan itu persamaan katanya. Oke, lanjut. Soal nomor 5, gentar. Gentar itu kan sama dengan takut. Nah, kalau takut berarti yang mana nih? Yang berani dong tentunya, yang C. Oke, gampang nih. Lanjut. Jeneng. Nah, jeneng bukan nama loh ya. Kalau jeneng kan itu kan kata Jawa kan. Cuman kan kalau di tes formal itu biasanya memang pakainya bahasa Indonesia, bukan pakai tes bahasa Jawa. Soalnya kan tesnya kan general kan, maksudnya diikuti oleh semua kalangan. Apa nih? Jeneng ada rata, lurus, tegak, datar, dan kokoh. Yang mana nih teman ujian? Jeneng itu sama dengan miring atau condong untuk pengertiannya. Nah, kalau miring berarti lawan katanya yang tegak, yang C. Oke, lanjut. Soal nomor 7. Nisbi. Nisbi itu kan tidak mutlak, relatif. Nah, kalau nisbi tadi pengertiannya tidak mutlak, berarti lawan katanya yang mutlak. Oke, lanjut. Pasca. Nah, pasca itu sama dengan sesudah, berarti lawan katanya sebelum pra, berarti yang pra. Sebelum itu kan pra, kalau sesudah itu pasca. Diingat-ingat, pra sebelum, pasca sesudah. Oke, lanjut. Soal nomor 9. Kuasi. Kuasi ada nyata, langsung, lemah, turun, dan pokok. Nah, kuasi ini pengertiannya semu, seolah-olah, itu sama juga. Kuasi kan berarti semu atau seolah-olah, istilahnya tidak nyata. Nah, kalau tidak nyata berarti lawan katanya yang mana? Tentu yang nyata, yang A. Lanjut. Soal nomor 10. Retro. Retro ini kan sebutannya barang jadul lah istilahnya. Kalau kita gampang mengingatnya, kalau retro berarti lawan katanya tentu yang up to date atau terbaru. Berarti yang mana? Yang modern kan, yang B. Ini gampang. Lanjut. Soal nomor 11. Curam. Curam itu pengertiannya sama dengan terjal. Nah, kalau terjal berarti yang lawan katanya yang mana nih? Yang landai. Nah, kalau landai itu pengertiannya menurun sedikit demi sedikit, jadi dia tidak curam. Oke, nomor 12. Rapuh. Rapuh ini kan berarti pengertiannya lemah, sakit-sakitan. Berarti lawan katanya yang disehat. Biasanya kalau saya mengerjakan soal itu yang antonim ya. Kalau memang misalnya soal rapuh nih, saya cari dulu pengertiannya. Setelah saya cari pengertiannya, baru saya cari lawan katanya. Itu lebih gampang sih. Lanjut. Soal nomor 13. Tentatif. Tentatif itu belum pasti. Nah, pengertiannya kan belum pasti, berarti lawan katanya yang pasti, yang C. Oke, lanjut. Soal nomor 14. Generik. Generik
itu pengertiannya umum atau lazim. Nah, umum berarti lawan katanya yang khusus. Gampang, ini nomor 14 termasuk kategori soal yang gampang juga. Lanjut, insinuasi. Insinuasi itu pengertiannya tuduhan tersembunyi, tuduhannya tidak terang-terangan, atau gampangnya sindiran. Nah, sindiran itu kan berarti lawan katanya terang-terangan. Kalau sindiran kan biasanya kalau kita ngomongin orang gitu kan tidak terang-terangan. Berarti lawan katanya yang terang-terangan, yang A. Nomor 15 ini yang A, terang-terangan. Oke, lanjut. 16, timpang. Mana nih? Ada benar, sama, sempurna, seimbang, dan tindih. Nah, timpang itu pengertiannya kan tidak seimbang. Jadi biasa kan kalau kalau emang kata-kata itu sulit dimengerti atau istilahnya jarang digunakan untuk kosakata keseharian kita, biasanya saya cari pengertiannya. Jadi kan kalau timpang itu kan tidak seimbang. Jadi kalau tidak seimbang, lawan katanya berarti yang seimbang. Jadi cari pengertian, habis itu dilawan katakan. Itu lebih mudah sih bagi saya. Ini mungkin tips tambahan juga. Lanjut, soal nomor 17, caci. Caci itu kan celah, nah kan kita jarang menggunakan kata caci nih, istilahnya di kehidupan sehari-hari. Cuman kalau caci itu kalau di kehidupan sehari-hari kita gunakan biasanya celah, tercaan lah gitu. Berarti lawan katanya yang sanjung. Kan kalau mencela berarti dilawan katakan menyanjung. Lanjut, 18, ultima. Nah, ultima atau ulti itu biasanya di bagian akhir. Nah, ulti kalau bagian akhir, lawan katanya berarti yang bagian awal, yang D. Lanjut, soal nomor 19 ada nahas. Nahas itu pengertiannya sial atau celaka. Nah, kalau celaka berarti lawan katanya yang untung, yang A. Lanjut, soal nomor 20, surai. Surai itu kan pengertiannya bercerai-berai atau usai atau bubar. Nah, kalau bubar berarti lawan katanya yang berhimpun. Kalau surai bercerai-berai atau bubar kan berarti lawan katanya yang menyatukan. Kalau menyatukan kan berhimpun, maknanya sama kan, menyatukan berhimpun sama. Lanjut, elusif itu kan sukar dipahami atau sukar diartikan. Nah, kalau sukar diartikan berarti lawan katanya yang mudah dipahami, yang C. Tadi kan elusif itu pengertiannya sukar dipahami, lawan katanya berarti yang mudah dipahami. Lanjut, anomali apa nih? Ada ketepatan,
kesesuaian. Nah, kalau anomali ini kan pengertiannya ketidaknormalan. Ketidaknormalan, penyimpangan dari hal yang normal atau kelainan. Berarti lawan katanya yang kesahihan. Nah, sahih ini memang yang begini jawabannya. Sahih itu mungkin jarang kita mendengar juga. Sahih itu pengertiannya sah atau benar, sempurna, sesuai dengan hukum atau peraturan normal gitu. Jadi kalau sahih itu kan sesuai dengan peraturan atau normal kan. Sedangkan anomali itu kan dia yang menyimpang dari kenormalan. Anomali lawan katanya kesahihan. Nah, ini soal ini kategori lumayan sulit juga karena memang pilihan jawabannya itu jarang kita menggunakan di kehidupan sehari-hari, pilihan kosakatanya. Kalau saya mengingatnya sah kan berarti benar atau sempurna gitu. Lanjut, alami berarti apa? Bersifat alam. Bersifat alam pasti lawan katanya yang bersifat buatan. Bersifat buatan, rekayasa yang D. Lanjut, soal nomor 24 Baal kan pengertiannya kebal maksudnya kebal terhadap suntikan atau kedinginan, kebal terhadap kedingin gitu kan. Nah, kalau baal tadi pengertiannya kebal, berarti lawan katanya yang mudah terkena penyakit kan, atau mudah kedinginan, berarti yang rentan. Nah, rentan kan pengertiannya mudah terkena penyakit atau mudah merasakan atau peka lah. Lanjut, sipil ini pengertiannya berkenaan dengan penduduk atau rakyat. Nah, lawan katanya berarti yang mana? Yang militer. Nah, kalau sipil kan tadi berhubungan dengan rakyat atau berkenaan, tapi bukan dari militer kalau sipil. Sedangkan lawan katanya pasti yang dari militer, yaitu militer. Oke, segitu saja ya untuk part antonim yang part satunya. Nah, untuk part selanjutnya jangan lupa ditonton ya teman ujian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.